Memiliki kartu Indonesia Pintar pada saat kuliah dan terdaftar di TKS itu merupakan pendukung untuk lolos dalam seleksi KIP kuliah. Tapi bagaimana dengan yang tidak ada KIP kuliah dan tidak terdaftar di TKS? Apakah memiliki kesempatan untuk lolos? Mari kita bahas. Nah, dengan memiliki kartu Indonesia Pintar pada saat SMA, artinya teman-teman itu sudah dikategorikan sejak dari SMA-nya bahwa siswa yang kurang mampu. Maka pada saat KIP kuliah, maka teman-teman itu sangat diprioritaskan untuk lolos di KIP kuliah. Dan juga mengenai DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, DTKS ini seperti yang udah aku share videonya yang di-share oleh relawan Kementerian Sosial, yang video ini itu dijelaskan bahwa yang terdaftar di DTKS itu merupakan masyarakat dengan ekonomi rendah. Bisa dilihat dalam video tersebut ada beberapa rangkaian proses-proses yang harus ditempuh agar terdaftar di DTKS. Dan untuk terdata di DTKS pun itu paling cepat 6 bulan waktunya sampai dengan 1 tahun seperti itu. Itu cukup lama waktunya. Kalau teman-teman mendaftar di DTKS sekarang pun itu nggak bakal terdata ketika teman-teman mendaftar KIP kuliahnya nanti. Otomatis tahun depan lah teman-teman bisa terdata di DTKS. Itu paling cepat. Bahasan awal tadi, DTKS itu merupakan data dari Kementerian Sosial yang mewadahi masyarakat yang kurang mampu. Nah, melalui proses-proses yang sangat panjang dan penetapannya pun itu sampai dengan 6 bulan itu paling cepat untuk terdata di DTKS gitu. Nah, setelah melalui proses dari desa, kemudian ke kabupaten atau provinsi dan ke bagian Kementerian Sosialnya itu sangat panjang. Maka kenapa dari DTKS ini berpengaruh terhadap kelolosan KIP kuliah? Karena itu sudah melalui seleksi dari DTKS. Artinya ketika teman-teman itu terdata di DTKS, itu sudah merupakan data resmi dari Kementerian Sosial bahwa teman-teman itu merupakan warga yang kurang mampu. Mengapa demikian? Karena pada DTKS ini siapapun boleh mengajukan untuk terdaftar di DTKS, tapi desa itu bisa menolak warganya yang dianggap mampu untuk tidak terdaftar di DTKS. Jadi ketika misalnya teman-teman itu mau datang ke KIP kuliah, mau terdaftar di DTKS, datanglah ke desa gitu untuk mendaftarkan dirinya agar terdaftar di DTKS. Ternyata setelah ditelusuri bahwa teman-teman itu tidak termasuk bahwa warga kurang mampu, maka desa tersebut bisa menolak teman-teman itu. Oh, nggak bisa, kamu nggak bisa terdaftar di DTKS karena kamu tidak termasuk warga yang kurang mampu. Ini untuk warga yang kurang mampu saja untuk terdaftar di DTKS. Nah, seperti itu. Maka terpercaya DTKS ini untuk seleksi KIP kuliah. Seperti itu teman-teman. Lagi ke persoalan awal, apakah kecil untuk siswa yang tidak ada KIP kuliah dan tidak terdaftar di DTKS itu untuk lolos di KIP kuliah? Ya, aku sekedar sharing kepada teman-teman bahwa jadi aku sendiri itu merupakan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2022 kemarin ya. Nah, jadi yang perlu aku sharing di sini bahwa yang pertama aku tidak memiliki kartu KIP gitu. Dan yang kedua, tidak terdaftar di TKS. Nah, kami ini baru pindah ya di desa ini, baru beberapa tahun ya setelah aku lolos dari SMA kemarin, baru beberapa tahun. Dan aku rasa ya DTKS aku emang nggak terdaftar gitu ya karena baru, dan emang belum sempat kayaknya kedua orang tua aku untuk mendaftarkan di DTKS. Tapi untuk bantuan kayak bantuan sosial itu kedua orang tua aku pernah itu mendapatkan bantuan sosial seperti itu juga kemarin, bahwa kayak waduh ini kuliah gimana nih, kayak diprioritaskan KIP kuliah dan terdaftar di DTKS sementara aku enggak gitu. Tapi ya kalau dilihat dari data ekonomi aku itu kayak ya boleh lah aku dapat KIP kuliah ini gitu. Nah, perbedaannya ketika teman-teman itu terdaftar di TKS dan enggak, yang terdaftar di DTKS itu bakal ada muncul kolom ekonomi, kolom keluarga, dan kolom aku lupa satu kolom lagi, tapi itu kolomnya itu berisikan tentang ekonomi kita semua gitu. Nah, yang yang terdata di TKS sudah hilang data ekonominya karena mungkin itu sudah tersinkron dengan data Kemensos, seperti itu aku mikirnya. Nah, jadi di situ bagi teman-teman yang tidak terdaftar di TKS itu mengisi bagian data ekonomi. Itu diperlihatkan semua mulai dari foto rumah, terus juga sangat detail gitu ya. Kalau kemarin sangat detail kayak rumahnya jenis apa gitu, menumpangkah, rumah milik sendiri kah, keramiknya apa, dan WC-nya itu bagaimana, terus pembayaran listriknya seperti apa, airnya pakai apa, pekerjaan orang tua apa, gajinya berapa, total hutangnya berapa, ada aset juga. Nah, aset kolom satunya aset juga ada apa aja gitu. Nah, itu harus kita isi kalau kita nggak terdaftar di TKS. Nah, mungkin itu gantinya. Jadi masih dipertimbangkan siswa-siswa yang tidak terdaftar di TKS. Ada juga yang teman aku yang dia emang ekonominya bisa dikatakan rendah gitu ya, tapi dia tidak terdaftar di TKS, entah itu bagian dianya yang nggak mendaftar di TKS di desa, atau emang nggak pernah ada desanya emang nggak pernah mendata di TKS gitu. Sangat disayangkan juga bahwa dia itu sedikit gitu menerima bantuan-bantuan dibanding dengan orang-orang yang kayak lebih tinggi ekonominya daripada dia gitu teman-teman. Nah, jadi masih ada kok kesempatan untuk lolos di KIP kuliah.
Jadi sesuaikan juga kan, sudah aku bahas mengenai syarat lolos KIP kuliah itu ada beberapa. Yang pertama memiliki KIP, terdaftar di TKS, terus juga memiliki bantuan lain seperti KKS, PKH. Terus kalau nggak ada juga itu boleh minta surat keterangan tidak mampu dari desanya. Atau juga yang terakhir banget ini penghasilan orang tua gabungan minimal maksimal 4 juta gitu ya, atau gaji gabungan kedua orang tua tidak boleh lebih dari 750.000 untuk satu keluarga, satu anggota keluarga, seperti itu. Nah, melihat dari cerita aku bahwa ada banyak sekali kesempatan untuk lolos KIP kuliah. Jadi aku mau sharing juga mengenai teman-teman aku yang nggak punya KIP. Ini bukti dari chattingnya, dia nggak punya KIP dan dia lolos KIP kuliah tahun 2021 ini. Dia juga tidak terdata di DTKS tapi dia lolos gitu teman-teman. Jadi ini dipertimbangkan juga bagian ekonomi tadi, bagian kita mengisi kolom ekonomi tadi, apakah emang sebenarnya teman-teman itu layak untuk menerima KIP kuliah atau tidak gitu teman-teman. Jadi ya kalau emang sebenarnya teman-teman itu emang masyarakat yang kurang mampu, nanti akan lolos gitu ya, berdoa aja gitu, insya Allah bakal lolos KIP kuliah di tahun 2023. Oke, terjawab ya teman-teman. Jadi silakan mendaftar aja, kesimpulannya mendaftar aja, berdoa. Karena aku lihat kuota KIP kuliah ini cukup banyak gitu ya. Di kampusku pun ada, kalau tahun 2021 kemarin tuh nggak ada siswa yang nggak lolos KIP kuliah di kampus aku. Tapi kalau di tahun 2022 ini ada beberapa yang tapi UKT-nya itu dibebaskan. Dia nggak punya, dia cuman bedanya nggak dapet uang aja dari KIP kuliahnya, tapi UKT-nya nggak ada, bebas UKT gitu teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk sharing kepada teman-teman lainnya. Bye bye.